Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi hadis, di mana pada pertemuan ke-15 ini kita akan mengkaji secara singkat tentang 9 ulama hadis. Dalam dalam aliran madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati ada 9 kitab hadis mu'tabarah atau 9 kitab hadis yang disepakati sebagai rujukan utama dalam kajian hadis, yakni ada kitab Muwatta karya Imam Malik, ada kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi. Tokoh yang pertama adalah Imam Malik bin Anas, lahir tahun 94 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Madini. Beliau ini tokoh yang lahir dan tumbuh serta besar di Madinah. Jadi pada saat itu di Madinah sangat banyak sekali ahli-ahli hadis, maka beliau fokus mempelajari hadis di Madinah. Beliau juga ahli di banyak bidang, tidak hanya di bidang hadis. Di bidang fikih beliau adalah pendiri madhab Maliki. Ya. Kemudian kitab hadisnya bernama Al-Muwatta. Kitab hadis ini merupakan kumpulan kajian tentang fikih yang di dalamnya memuat sabda Rasulullah SAW, asar dari sahabat, asar dari tabi'in tentang suatu perkara. Jadi memang belum dipilah-pilah mana yang khusus dari Nabi, mana yang dari sahabat, mana dari tabi'in, karena memang tujuannya lebih kepada penulisan kitab fikih. Tokoh yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal, juga ahli fikih. Beliau lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Lahir di daerah Turkmenistan. Beliau rihlah itu adalah berjalan ke berbagai wilayah untuk mencari hadis atau untuk mempelajari ilmu agama. Ya, Anda bisa bayangkan rihlahnya bukan rihlah saat ini. Saat ini cukup duduk di pesawat 8 jam kita sudah bisa sampai ke Jeddah. Tetapi kalau era saat itu ya cukup sulit, harus menggunakan unta, harus menggunakan kuda dan lain-lain. Beliau rihlah atau mencari ilmu ini ke berbagai wilayah seperti wilayah Hijaz, Yaman, kemudian menetap dan wafat di wilayah Irak. Banyak guru yang beliau temui, salah satu yang sangat berpengaruh saya kira adalah gurunya, yakni Imam Asy-Syafi'i. Kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya ahli dalam bidang fikih saja, bahkan dalam hadis pun beliau juga ahli. Ya, memiliki kitab yang bernama Musnad. Bedanya dengan Muwatta, kalau dia musnad, maka kitab ini akan menghimpun hadis-hadis berdasarkan perawinya. Misal nanti di dalam kitabnya, di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal nanti ada Musnad Abi Bakar. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar akan ada di situ. Ada Musnad Aisyah. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah akan terdapat dalam kumpulan hadis tersebut. Jadi salah satu kitab yang cukup tebal juga adalah Musnad Ibn Hanbal. Karena kadang ada beberapa hadis diriwayatkan oleh beberapa sahabat, tentunya akan diriwayatkan kembali oleh beliau dalam kitabnya. Jadi banyak akan ditemukan hadis-hadis serupa tapi dengan beda jalur sanad. Ini kalau kita baca Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian yang ketiga, Sahih Bukhari.
Ditulis oleh Imam Al-Bukhari, lahir tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, daerah Uzbekistan. Rihlah cukup banyak daerah yang beliau datangi, bahkan selama 16 tahun beliau rihlah ke berbagai wilayah. Ya, beliau ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, Mesir, dan Hijaz. Beliau ahli dalam berbagai bidang ilmu, ahli dalam ilmu hadis, fikih, memanah, ya. Bahkan beliau juga memiliki banyak buku sebenarnya, bukan hanya Sahih Bukhari-nya saja, tetapi beliau juga punya kitab yang menjelaskan tentang para periwayat hadis. Namanya Tarikhul Kabir, karya Imam Al-Bukhari. Jadi bukan hanya Sahih Bukhari yang beliau catat. Dan uniknya tokoh satu ini setiap kali selesai menyeleksi hadis, beliau hanya fokus memasukkan hadis-hadis sahih menurut hasil penelitiannya dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Dan setiap akan memasukkan satu hadis, beliau senantiasa akan melakukan sholat terlebih dahulu, baru kemudian setelah beliau yakin, baru beliau memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya. Ya, di antara banyak gurunya adalah Yahya ibn Ma'in, seorang kritikus hadis yang sangat terkenal, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal. Sementara muridnya di antara yang cukup terkenal juga nanti adalah Muslim ibn Hajjaj, pengarang kitab Sahih Muslim. Ada juga Abu Hatim, ada Tirmidzi, dan lain-lain. Kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Lebih disingkat nanti dengan sebutan Sahih Bukhari. Disusun berdasarkan bab-bab tertentu, ya, atau disebut jawami. Bab-babnya ini lebih fokus seperti penyusunan bab-bab kitab fikih. Kita sudah pernah membahas bahwa ketika itu penyusunan kitab hadis dengan fikih bisa dikatakan serempak, ya, berbarengan. Ketika orang menuliskan fikih, maka pada saat itu juga akan menulis hadis. Kemudian Imam Muslim, lahir 202 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau rihlah ke Hijaz, ke Irak, ke Syam, Mesir, dan banyak negara lainnya. Judul kitabnya Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Binaqlil Adli Anil Adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau lebih banyak menggunakan riwayat bil lafzi. Jadi begini, syarat kesohihan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini mirip, tetapi memang tingkat keakuratan sanadnya disepakati oleh para ulama dan para pengkaji hadis bahwa Sahih Bukhari lebih tinggi satu tingkat daripada Sahih Muslim. Namun yang paling tinggi tingkatannya nanti adalah muttafaqun alaih, hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terkadang hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini lafadznya sama. Terkadang lafadznya sama, maka ya tidak ada masalah. Tetapi terkadang juga ada perbedaan redaksi. Nah, kalau perbedaan redaksi, maka yang lebih mendekati riwayat dari Nabi atau riwayat bil lafzinya sesuai dengan lafadznya adalah yang ada pada kitab Sahih Muslim. Ya, begitu. Karena beliau lebih banyak menggunakan riwayat bil lafzi. Oke. Kemudian ada Imam Abi Dawud, lahir 202, wafat 275. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi as-Sijistani. Maka nanti ada dua Abu Dawud yang cukup terkenal juga dalam ilmu hadis. Ada Abu Dawud as-Sijistani, ada Abu Dawud at-Toyalisi. Nah, jangan salah, karena yang menyusun kitab Sunan adalah Abu Dawud as-Sijistani. Rihlahnya ke Saudi Arabia, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah,
Naisabur, Turkmenistan dan lain-lain. Beliau menyusun kitab berdasarkan pada bab-bab fikih sehingga kitabnya disebut dengan Sunan. Nanti lebih dikenal dengan Sunan Abi Dawud. Kemudian Imam At-Tirmidzi 209 sampai 279 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Dhahak As-Sulami At-Tirmidzi. Rihlahnya ke Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Setelah menyelesaikan penulisan kitabnya, ya, jadi setelah Jami' al-Kabirnya selesai, beliau mengalami kebutaan. Ya, nama kitabnya adalah Al-Jami' al-Kabir yang lebih masyhur dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Imam An-Nasai, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Abi Bakar bin Sinan An-Nasai. Beliau lahir di desa Nasa, Khurasan. Rihlahnya ke berbagai wilayah, yakni ke Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, Syams, dan Jazirah Arab. Beliau menulis kitab Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra berisi lebih banyak hadis dan relatif belum terlalu terseleksi. Kemudian beliau melakukan seleksi terhadap hadis-hadis yang ada pada Sunan Al-Kubra. Beliau hanya memasukkan hadis yang sahih menurut pendapatnya dalam kitab Sunan As-Sughra. Jadi ada dua kitab Imam An-Nasai. Ya. Sunan As-Sughra pernah masyhur dengan berbagai nama, ya. Pernah dikenal dengan nama Al-Mujtaba atau hadis-hadis pilihan. Kemudian lebih dikenal hingga saat ini dengan nama Sunan An-Nasai. Tapi nanti kalau Anda lihat kitabnya ada dua, ada Sunan Sughra, ada Sunan Kubra, maka yang lebih banyak kita gunakan sebenarnya adalah Sunan As-Sughra yang sudah merupakan pilihan, hadis-hadis pilihan dari Imam An-Nasai. Kemudian Imam Ibnu Majah, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Ar-Rubai Al-Qazwini Ibnu Majah. Ya. Kadang-kadang hanya disebut Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Ya. Kemudian rihlahnya ke berbagai wilayah, ke Khurasan, ke Rai, ke Irak, ke Hijaz, ke Syam, ke Dimas, sampai ke Mesir juga. Kitab hadisnya bernama Sunan Ibni Majah. Kemudian Imam Ad-Darimi, nama lengkapnya Abdurrahman ibn Fadl ibn Bahram ibn Abdis Samad Ad-Darimi As-Samarkandi, ya. Ibn Bahram ibn Abdis Samad Ad-Darimi As-Samarkandi. Rihlahnya ke Khurasan, ke Irak, ke Syam dan Hijaz. Kitabnya diberi judul Al-Hadisul Musnad Al-Marfu', namun diterbitkan dengan judul Sunan Ad-Darimi karena menggunakan sama, ya, dengan kitab-kitab sebelumnya, menggunakan sistematika fikih dalam penyusunannya. Oke. Tadi sudah kita kenal 9 kitab hadis. Jadi ketika ditanya apa 9 kitab hadis mu'tabarah, maka kita sebutkan Muwatta, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Namun kadangkala hanya disebut 7 kitab mu'tabarah, maka yang dimaksud dengan 7 kitab ini mengeluarkan Muwatta dan Sunan Ad-Darimi. Jadi hanya Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian kadangkala hanya menyebutkan 6 kitab mu'tabarah, ya, atau disebutkan dikeluarkan oleh 6 imam, ya, dikeluarkan oleh 6 imam. Kalau tadi dikeluarkan oleh akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh 7 imam. Maksudnya hadis yang kita baca ada dalam 7 kitab. Kalau ini hadis yang kita baca ada dalam 6 kitab. Apa saja kitabnya? Mengeluarkan Musnad Ahmad bin Hanbal sehingga hanya tersisa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kadangkala hanya disebut akhrajahul khamsah, dikeluarkan atau didapati dalam 5 kitab. Apa saja 5 kitab? Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan memasukkan kembali Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian mengeluarkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu kalau hanya disebut 4, ya, 1 sampai 4 mengeluarkan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau disebut 3, maka yang dikeluarkan adalah
Ibnu Majah, jadi hanya Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Kemudian kalau disebut muttafaqun alaih, hadis itu diriwayatkan oleh dua imam, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira demikian pengantar tentang kitab hadis. Selanjutnya silakan Anda baca beberapa artikel yang mengkaji secara lebih detail tentang biografi dan kitab-kitab para ulama hadis ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.